Pernah nggak sih ngerasa suara kita tuh cuma penting pas pemilu aja? Kayak demokrasi itu janji yang baru ditepati 5 tahun sekali. Nah, hari ini kita bakal bongkar habis konsep partisipasi. Bukan sebagai ritual doang, tapi sebagai sebuah perebutan kekuasaan. Kita akan lihat gimana caranya mengubah suara menjadi kekuatan yang benar-benar nyata. Pasti familiar banget kan perasaan ini? Frustrasi waktu aspirasi kita kayak lenyap gitu aja setelah kotak suara ditutup. Kita semua pernah ngerasain itu. Tapi pertanyaannya, emang seharusnya demokrasi rasanya kayak gini ya? Apa ini beneran batas kekuatan kita sebagai warga negara? Jawabannya ternyata enggak. Janji inti demokrasi itu jauh lebih dalam dari sekedar nyoblos. Jantungnya itu adalah soal bagi-bagi kekuasaan yang nyata. Jadi, yuk kita selami bareng-bareng apa sih artinya partisipasi yang bermakna itu. Dan gimana caranya kita bisa nuntut lebih dari sekedar didengar, tapi beneran ikut nentuin arahnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, melampaui kotak suara. Kita akan lihat gimana demokrasi seharusnya jauh lebih hidup dan lebih dari sekedar antre di TPS. Nah, ini dia ide kuncinya. Demokrasi partisipatif. Pemikir kayak Carol Patman bilang kalau partisipasi itu ibarat gym buat kewarganegaraan. Makin sering kita terlibat dalam diskusi dan keputusan publik, otot-otot demokrasi kita makin kuat. Jadi, ini bukan lagi soal kita pasrah aja menyerahkan nasib ke wakil rakyat, tapi tentang kita ikut ngebentuk nasib itu secara langsung. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, kita cuma mendelegasikan kekuasaan kita ke orang lain. Di sisi lain, kita adalah bagian dari kekuasaan itu sendiri. Peran kita berubah total loh. Dari yang tadinya cuma pemilih pasif, jadi mitra aktif pemerintah. Ini perubahan yang benar-benar mendasar. Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Banyak banget kan program yang ngakunya melibatkan partisipasi publik. Tapi gimana cara kita bedain mana yang beneran ngasih pengaruh sama mana yang cuma formalitas doang? Ternyata ada sebuah alat keren yang bisa bantu kita buat misahin keduanya. Di bagian kedua ini, kita bakal kenalan sama sebuah kerangka berpikir klasik yang luar biasa ampuh. Namanya tangga partisipasi warga dari Sherry Arnstein. Anggap aja ini penggaris buat ngukur seberapa besar pengaruh kita. Buat Arnstein, partisipasi itu bukan cuma soal kumpul-kumpul manis dan ngasih masukan. Intinya, partisipasi adalah arena perebutan kekuasaan. Ini adalah cara buat menantang status quo dan mastiin kelompok yang selama ini nggak kedengeran suaranya bisa punya andil nyata dalam membentuk kebijakan. Biar gampang, kita pakai analogi restoran ya. Level pertama, non-partisipasi. Ini kayak kita diundang ke restoran, tapi cuma buat dikasih tahu kalau menunya udah ditentuin buat kita. Udah, itu aja. Level kedua, tokenisme. Nah, di sini kita boleh duduk di meja, boleh kasih masukan soal menu, bahkan mungkin saran kita dicatat, kita didengerin, tapi keputusan akhirnya tetap di tangan koki. Nah, level paling tinggi, kekuatan warga. Disinilah kita ikut masuk ke dapur, ikut ngeracik bumbu, dan ikut nulis menunya bareng-bareng. Disinilah power yang sebenarnya. Oke, kita udah tahu nih, ada anak-anak tangga kekuasaan. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kita naiknya? Apa sih bahan bakar yang kita butuhin buat bisa manjat dari level paling bawah ke yang paling atas? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, mesin penggerak. Ternyata ada dua bahan bakar utama yang bisa mendorong partisipasi sejati. Yuk kita bedah satu-satu. Nah, ini dia dua mesin penggerak kita. Pemberdayaan itu kekuatan yang tumbuh dari dalam diri kita. Pengetahuan, rasa percaya diri, dan kapasitas buat bertindak. Sementara modal sosial, itu kekuatan yang kita dapat dari luar. Dari hubungan kita sama orang lain. Keduanya ini nggak bisa dipisahin loh, mereka saling ngisi satu sama lain. Pemberdayaan itu lebih dari sekedar ikut pelatihan ya. Akarnya itu dari idenya Paulo Freire soal kesadaran kritis. Jadi tujuannya bukan cuma mengubah individu, tapi ngasih mereka kapasitas buat melek dan ngebongkar sistem yang nggak adil. Ini soal ngubah relasi kuasa. Gampangnya gini, modal sosial itu sumber daya nggak kelihatan yang kita punya dari jaringan pertemanan kita. Anggap aja kayak rekening bank, isinya relasi. Tapi, seperti yang bakal kita lihat, nggak semua koneksi itu sama nilainya. Ada berbagai jenis mata uang sosial dan masing-masing punya fungsi yang beda-beda. Oke, ada 3 jenis modal sosial yang penting banget. Pertama, bonding. Ini lem perekat di dalam geng kita yang bikin ada solidaritas. Kita. Kedua, bridging. Ini jembatan ke kelompok lain yang bisa bawa ide-ide dan perspektif baru. Dan yang paling penting buat naik tangga kekuasaan, linking. Ini koneksi vertikal ke mereka yang punya jabatan dan sumber daya. Tanpa kombinasi ketiganya, kita bakal susah banget buat bergerak naik. Sampai di sini, ceritanya kayaknya optimis banget ya. Kita punya tangganya, kita punya bahan bakarnya. Tapi, tunggu dulu. Sekarang kita harus masuk ke bagian keempat dan ngelihat sisi gelapnya. Inilah realitas dari permainan kekuasaan.
Pertanyaan ini provokatif banget, dan ini membawa kita ke perspektif teori kritis. Gimana kalau semua undangan partisipasi ini sebetulnya cuma kata yang lebih sopan buat kontrol? Gimana kalau ruang yang kita masuki ternyata udah diatur sedemikian rupa buat ngelayanin kepentingan mereka yang udah berkuasa? Nah, ini argumen utamanya. Partisipasi bisa banget dipakai bukan buat bagi-bagi kekuasaan, tapi justru buat ngelola perbedaan pendapat dan ngejaga status quo. Bisa jadi alat supaya keputusan para elit kelihatan demokratis. Padahal ya enggak. Inilah yang disebut para kritikus sebagai tirani partisipasi. Gimana cara kerjanya? Pertama, dia bisa menciptakan ilusi pengaruh. Kita ngerasa didengerin di forum publik, padahal keputusannya udah dibuat di belakang layar. Dia juga bisa menjinakkan ide-ide radikal. Usulan perubahan besar disalurkan ke proses birokrasi yang panjang sampai akhirnya kehilangan tajinya. Partisipasi semacam ini bukannya nantang kekuasaan, malah jadi stempel buat melegitimasi status quo. Jadi, kita kembali lagi ke metafora utama kita, dan inilah kesimpulannya. Partisipasi yang sejati itu bukan cuma soal diundang ke meja makan. Partisipasi sejati itu adalah tentang punya kuasa, buat ngerobek menu yang lama, dan nulis menu baru bareng-bareng. Itulah bedanya antara anak tangga paling bawah dan paling atas. Nah, ini bekal yang bisa kita bawa pulang. Lain kali, kalau ada yang ngajak Anda berpartisipasi, jangan cuma berterima kasih karena dapat kursi. Tanyain pertanyaan yang lebih penting. Di mana letak kuasanya? Siapa yang ngambil keputusan akhir? Pertanyakan strukturnya, pertanyakan pengaruhnya, dan tuntut kuasanya. Terima kasih sudah menyimak.